Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, welcome back. It's Nisa in the house. Jumpa lagi dengan Nisa di sini di acara talk show kesayangan kita. Apalagi kalau bukan ngopot, Bang. Kene wae. Mantap, udah kompak suaranya. Hari ini suaranya kene wae agak-agak lebih merdu ya, lomba-lomba ngopot. Nah, kali ini kita ngopot Mbok, talk show kali ini udah kedatangan narasumber guest star bintang tamu yang umurnya tuh gak jauh beda lah sama aku. Pengennya ya, kita kedatangan tamu-tamu dari generasi Z yang prestasinya itu meski umurnya baru banyak lah ya, masih belasan, tapi prestasinya udah segudang, bahkan 2 gudang atau bergudang-gudang. Nah, kali ini kita akan bahas prestasinya apa aja dan kok bisa sih kayak gitu bareng teman-teman aku yang ada di sini. Tadi ada Ica di sebelah sana dan juga ada kembaran aku, my twin, ada Anissa. Anissa. Oke, panggilannya emang Anissa ya? Iya, Anissa Kak. Nama panjangnya siapa? Anissa Ramadhani biasa dipanggil Anissa. Oke, kalau kamu nama Ica, nama panjangnya siapa? Farisa Merah Husna. Oke, nih lomba-lomba ngopot Ica sama Husna ini, Ica sama Husna, Ica sama Anissa ini mereka berdua itu sama-sama vokalis. Memang expertnya di bidang nyanyi dan kebanyakan mostly ini ya prestasi kalian itu di bidang nyanyi ya, benar nggak? Iya Kak, Iya, FLS benar. 2N ya. Iya. FLS 2N, aku juga FLS 2N loh. Jangan ditanya tahun berapa, please jangan ditanya tahun berapa. Tapi ya aku ada sumbangsihnya lah untuk FLS 2N. Nyanyi kok. Ini mau tanya-tanya soal nyanyinya. Kalian kok bisa sih tertarik sama nyanyi? Siapa dulu nih Kak? Siapa nih? Sweet deh kalian. Siapa dulu nih? Beneran sweet loh Mbak mereka. Lucu banget. Siapa nih yang mau jawab? Saya dulu Kak. Oke, jawab boleh deh. Jadi pertama kali saya menyukai di bidang seni menyanyi ini, dari awal itu saya tidak mengerti Kak kalau ini adalah bakat saya. Widih, gak ngerti bakat dia. Iya, karena Apa menurut tuh? saya berdasarkan menurut saya itu bakat itu diawali dari 2 kata, yaitu Apa tuh? mencoba dan penasaran dan mencoba. Oke. Jadi awal kan penasaran kan. Jadi pada saat kita penasaran, saya itu merasa ingin mengetahui apa sih bakat saya. Kemudian saya tertarik untuk mencoba hal tersebut. Dan saya mulai menyukai di bidang ini itu pada umur 2 tahun Kak. Gimana? 2 tahun? Baru suka loh Kak, 2 belum tahun? bisa banget. Oke. Iya, 2 tahun. Terus? Dari umur 2 tahun ini saya memang mempunyai ketertarikan dalam bidang menyanyi dan tidak berasa dari SD, SMP sampai SMA ini ternyata bakat menyanyi itu masih melekat dalam diri saya. Wih, keren ya. 2 tahun udah nyanyi. Lah kalau Ica usia berapa tuh pertama kali minat? Ya mungkin hampir sama kayak Anissa sih. Sebenarnya Cak lupa gimana ya. Belum ingat ya. Belum ingat, udah lama banget. Ha-ha. Awalnya dulu tuh Cak tuh pendiam. sekarang? Ya masih sih itu Pak. Oh, masih ya. Mulai. Masih Bukan pendiam lah sedikit ya. lah. Oke. Kita kaum pendiam kok. Dulu tuh penakut gitu Kak kalau sama orang. Jadi kalau ketemu orang kadang dihiburnya jadi kayak disuruh nyanyi. Oh, Dari situ Ica suka nyanyi, dikenalin sama orang tua nyanyi itu gimana. Terus Ica juga diajarin teknik-teknik nyanyinya juga sama keluarga. Terus sampai keterusan sampai sekarang sih alhamdulillah Kak. Kalau lomba-lomba ngopot pada inget ya, kita pernah syuting bareng acara rock ya. Iya. Apa tuh di veteran? Iya, Apa tuh? yang anniversary classic rock. Anniversary Classic Rock. Ribet banget. Anniversary Classic Rock. Dan Ica tuh ada di situ loh kalau lomba-lomba ngopot pada ngeh ya. Ya bener ya Ca Iya. ya, di situ. Iya. Itu pertama kali aku lihat Ica.
Terus kalau Anissa baru hari ini ya kita ketemu ya. Iya, baru hari ini. Perdana banget ya, Kak. Perdana, benar perdana banget. Tapi seru loh mereka. Mungkin usianya tuh emang karena usia nggak beda jauh lah ya. Mereka kelas 8, aku kelas 9 begitu. Iya, betul. Buat lomba-lomba Iya, nggak ngopot baca lah. yang belum tahu, mereka ini kelas kok 8? 11 ya? Iya. 11, sorry maaf. 10. Ah, 10 10. sama Sekarang kelas 12. 10 sama 12, siapa nih yang kelas 10? Saya, Kak. Kamu kelas 10, Iya, baru masuk. baru masuk kelas 10 ini. Terus Ica Ica kelas ada kelas 12. Ica kelas 12 ini. Kalau aku berarti kelas 11 lah ya. Boleh-boleh lah ya. Saya boleh. Boleh gak sih di-spill disebutin pernah ikut kompetisi apa aja di nyanyi? Kalau Ica dulu deh, coba. Ica. Kalau Ica pernah ikut FLS 2N di Oke. SD. SD Nyanyi terus pasti, Kak. FLS 2N-nya nyanyi Iya, SD. FLS 2N SMP SMA masih nyanyi nggak FLS 2N? Masih nyanyi, cuma waktu itu kena pandemi jadi Oh ikutnya iya, online. oh iya, pandemi itu sempet agak ini ya lomba-lomba Iya, benar ngopot. banget. Berasa nggak kalian? Iya, Berasa berasa banget. banget. Ya. Biasanya yang ikut lomba-lomba gitu tiba-tiba dihentikan. Iya, yang tadinya itu banyak event mungkin. Sedih ya. Tapi alhamdulillah pas pandemi makin kesini udah makin online, udah aware ya kita ya bisa online gini-gini. Terus sekarang udah alhamdulillah udah berakhir, mulai lagi banyak-banyak event. Terus kalau Anissa apa nih? Sebenarnya saya tuh sama Kak Ica. FLS 2N juga. Iya, FLS 2N dari SD. Dari SD itu cuman sampai di tingkat provinsi aja sih, Kak, maju tingkat provinsi aja. Luar biasa loh, keren loh. Aku juga dulu FLS 2N cuma sampai provinsi, terus Ya. pulang. Ayo pulang. Nangis gak, Kak? Enggak sih, karena aku pulang bawa piala cuek. Mentat flexing. Nggak apa-apa. Iya, Agak-agak keren sedih banget. tapi ya nggak apa-apa lah, dapet piala juara 2 nggak apa-apa lah ya gitu. Oh ya, terus itu berarti memang masih FLS 2N tuh SD ya? Iya, Kak, dari SD. Berarti lomba kompetisi event pertama yang kalian ikuti tuh nyanyi. Iya, kalau Iya. Ica iya. Ica iya, Anissa? Kalau saya sih enggak. Enggak. Apa tuh? Berarti ada prestasi lain dong? Apa dong? Karena saya pada saat SD itu lebih ke lomba pengetahuan dulu, Kak, baru. Apa pengetahuan? LCC ya zaman dulu ya? Tidak, Kak. Jadi saya pertama kali lomba itu FLS jangan juga, cuman di Cipta Pantun. Oh, ini Pertama saking kali lomba. banyaknya kompetisi ya mereka tuh agak-agak rancu gitu ya. Aku apa ikutnya? Iya, Kak. Gitu. Habis itu saya lebih ke lomba pengetahuan akademik. Jadi saya pernah mengikuti Olimpiade, kemudian dokter kecil juga. Dan pada saat itu guru saya itu baru menyarankan saya untuk mengikuti lomba menyanyi tersebut. Itu pada saat kelas 5 SD kayaknya, Pak. Oh, itu SD. Olimpiade apa tuh? SD ya? Olimpiade Matematika. Merinding aku. Aku kan berbeda frekuensi. Aku gak bisa matematika. Sebelah aku ini luar biasa loh. Tepuk tangannya mana? Kalian tepuk tangan online dong. Prok 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 prok. Boleh lah ya. Sekarang tuh semuanya serba online. Ketawa dikasih online, ketawa juga tepuk tangan juga. Iya, bahkan peluk juga ada yang online kan, Nah, Kak? peluk siapa yang online? Ayo. Kok udah main peluk-pelukan sih? Sarangnya juga bisa online sekarang ya? Oke. Enggak. Kita lanjut ke tadi dulu Minat dan- kompetisinya ya. Kompetisinya tadi SD, terus SMP apa lagi tuh? Lanjut. SMP juga FLS 2N juga, Kak. Apa bidangnya? Menyanyi. Nyanyi lagi. Iya, menyanyi Terus? lagi. Oh, itu yang sampai provinsi itu. Sampai ya. Cuman SMP. di provinsinya nggak lolos. Oh iya, sama aku juga dulu nggak apa-apa. Terus SMA-nya Kalau SMA Belum? mungkin iya belum karena kan baru masuk juga kan. baru masuk. Baru ikut apa sih ya? Kayak masterpiece itu loh, Kak. Apa tuh? Boleh dong Itu tuh- sharing. Kita kan agak jauh ya, jadi aku nggak ngerti juga sih kegiatannya.
Jadi di SMA 1 Pekalongan itu ada yang namanya ekstrakurikuler mix. Itu ekstrakurikuler kayak musik dan padus gitu loh Kak. Oke. Oh, ya ya ya. Ya, nah saya tertarik dengan ekstrakurikuler tersebut. Dan pada saat itu dibuka seleksi padus masterpiece yang dimana itu dipilih untuk penampilan pada saat Dies Natalis. Nah, saya tidak menduga kalau rekan-rekan saya di SMA 1 Pekalongan itu, ya Allah, Masya Allah, suaranya itu bagus-bagus semua Kak. Iya sih. Semakin luas pergaulan, semakin terbuka Iya. juga. Oh, ternyata bakatnya masih banyak ini. Tapi nggak apa-apa, nggak boleh insecure, nggak boleh minder. You have to Iya. show up your talent, oke? Harus mempertunjukkan bakatnya. Buat kalian ya lomba-lomba ngopot, jangan pernah malu dengan apa yang sudah kalian punya. Kalau memang maksimalnya segini dan yang lain ada yang bagus ya nggak apa-apa. Tuhan memang kasih bakatnya di situ segitu porsinya. Tapi bukan berarti kalian harus insecure dan berhenti untuk showing off your talent gitu. Ya lomba-lomba ngopot ya, ini kata-kata aku bijak banget nih kalian. Iya. Tepuk tangan online lagi. Terus ini Ica nih, lanjut Ica nih selain nyanyi apa kompetisinya nih yang pernah diikuti? Dulu SMP pernah ikut PMR Kak. Nah kebetulan. Itu sama juga ya. Ya sama. Aduh. Kok Walaupun nggak ikut ekstrakurikuler PMR, Tapi ikut tapi tetap ikut lomba ya, ya. ya cuma apa ikut tuh, lombanya. apa tuh? Dulu tuh ada lomba kompara gitu. Jadi kompara itu satunya Jumbara Kak. Itu Oh, iya. 2 tahun sekali seingat Ica. Itu ada di SMA 1 Batang dan Ica ikut di bidang PRS. Apa tuh PRS? Peduli Boleh dong Remaja lomba-lomba Sebaya. Apa tuh? Jadi tentang peduli remaja sebaya. Oh, terus ngapain aja? Jadi kita mengetahui tentang kenakalan-kenakalan remaja juga khususnya Kak. Terus di situ ada lomba duta kompara. Jadi tentang materi-materi yang ada pada PMR kayak materi PP, pertolongan pertama sama pertolongan keluarga. Terus Ica di situ ikut. Itu Terus SMP sih Kak. SMP. Terus SMP karena kena pandemi jadi lebih sedikit lagi eventnya. Di SMA Iya. ini alhamdulillah Ica juga Duta Jenter ini Kak. Wah, ini dia nih yang mau dibahas. Arahnya ke situ ya. SMA ini alhamdulillah gimana, boleh dilanjut? Alhamdulillah dapat info dari guru sebetulnya ada seleksi pertama duta genre SMA. Iya, Waktu oke. itu dadakan banget sih Kak seleksinya. Jadi hari itu ditunjuk, wawancara lanjut ke seleksi berikutnya, cuma di duta SMA Ica nggak lolos. Terus ada pemberitahuan kalau ada duta genre tingkat kabupaten. Jadi duta genre Kabupaten Batang tahun 2023. Alhamdulillah Ica mendapatkan kesempatan, kepercayaan dari guru Ica buat ikut ini. Terus Ica ikut tuh awalnya Ica awam banget Kak, nggak tahu karena duta genre ini sebetulnya sebelum kita melangkah ke itu kita tuh ada namanya PIKR atau Pusat Informasi Konseling Remaja Sebaya gitu. Ica tuh belum tahu apa itu PIKR, Ica belum tergabung dalam PIKR, terus Ica tiba-tiba diminta buat coba buat ikut duta genre. Ica coba tanpa pengetahuan apa-apa Kak, tapi alhamdulillahnya Lolos. lolos. Tepuk tangan dong, keren banget. Keren banget. Keren, Malah di Duta Genre kayak kabupatennya malah lolos loh Kak. Yang SMA waktu Yang itu SMA waktu itu nggak lolos. Yang SMA tuh SM pemilihan duta apa? Yang SMA itu duta SMA Negeri 2 Oh iya, tahu. Yang di sekolah, di sekolah itu duta ya. SMA. Iya. terus langsung ditunjuk kabupatennya malah lolos. Iya, sama teman-teman sih Kak. Cuma emang belum beruntung bawa piala waktu di duta genre SMA. Tapi udah keren Kabupaten. banget loh Kak. Itu keren. Oh iya, terus ada kalian kan udah sering ikut kompetisi ya? Ya. Ada cerita unik gak di cerita yang paling unik pada saat kalian mengikuti kompetisi? Cerita yang paling unik apa ya Kak? Apa ya? Misal kalian di duta genre ngapain? Atau kamu suaranya tiba-tiba hilang, yang unik aja. Kalau di lomba nyanyi sih Kak, biasanya kalau Ica mau lomba itu malah suaranya ngilang-ngilangan. Kenapa tuh? Kenapa? Aduh, di belakang layar ya ada Pak gurunya, terus ketawa. Kenapa? Nervous? Itu mungkin bisa Bisa jadi ya? sih Pengaruh Kak. ya? Pengaruh sih Kak, kadang. Terus gimana cara mengatasinya? Cara ngatasinya
ngurangin latihan. Wallahu alam ya Emang Kak. gitu? Emang boleh gitu? Gak boleh sebenarnya. Sebenarnya kalau kita mau lomba tuh biasanya kan emang ada gladi gitu ya nih saya. Iya. Ya emang harusnya kita maksimalin di situ ya latihan terakhir. Iya, malah terkadang tuh kalau semisal kita mau lomba itu malah bagus waktu latihannya. Iya betul. Jadi kadang bisa gitu ya? mepet lomba tuh malah ada gitu. Apa Gimana? kalian aja ke ini kendalanya. kali saking nervousnya atau udah capek latihan kali? Bilang lah sama coachnya, udah nggak usah banyakkan latihan, kita udah pro gitu. Boleh nggak sih? Boleh ya? Oh itu cerita uniknya. Tapi sejauh ini masih bisa dihandle? Masih bisa. Oke, kalau Anissa apa nih cerita lucunya selama kompetisi? Sama kayak Kak Ica. Jadi kemarin waktu SMP itu kan lomba FLS2N kan secara online ya Kak. Heeh. Nah waktu pada saat tingkat kabupaten itu tuh 2 kali, Dua kali take atau yang satu gimana? di sekolah, yang satu di rumahnya di kediaman Pak Made, dikarenakan pada saat tag di sekolah itu ya Allah benar-benar fatal banget Kak. Kenapa? Saya sendiri nggak tahu, mungkin ya itu karena nervous itu ya. Saya kan bisa jadi nervous, bisa jadi extrovert juga Kak. Tergantung. Jadi ada dua Terus dia kepribadian kenapa? kita ya, Terus di dia saya. kenapa? Kamu kenapa pada waktu itu? Pada waktu itu apa ya? Karena kan itu juga tagnya itu mendekati itu ya Pak, lagi sibuk-sibuknya saya. Widih, ya tapi dia emang sibuk. Terus gimana tuh? Iya Kak, karena jiwa organisasi saya tuh udah dari SMP tuh kayaknya emang OSIS tuh Oh anak OSIS. Oke kita akan bahas nanti ya OSISnya ya. Terus gimana? jadi kan itu akhirnya minggu depannya itu tag lagi di kediamannya Pak Made. Terus juga waktu di tingkat provinsinya itu juga Kenapa? ada Oh dia nakal minum es. Terus Waduh, suaranya ketahuan. hilang, serak-serak gitu ya? Atau gimana? ya suaranya hilang gitu sih Kak. Malah bagus waktu latihannya. Oh tapi Makanya yang ini nggak lolos. dia Maaf sendiri ya, Pak. mengakui. Duh maaf ya Pak, langsung minta maaf sama gurunya. Maaf ya Pak, Anissa nakal minum es. Emang godaannya tuh begitu sih ya. Es Iya, tuh emang kelihatan susah seger banget susah. Tapi nggak apa-apa nih ya buat lomba-lomba ngopot. If you wanna win something, you have to sacrifice something juga. Kalau pengen menjadi winner di sesuatu, kamu juga harus berani untuk mengorbankan sesuatu. Your time mungkin, your sleep time mungkin, kayak gitu. Iya. Your eyes mungkin. benar itu nggak apa-apa. Tapi itu cerita lucu sih, pengalaman. Karena dari situ kita bisa belajar ya. Harusnya aku begini, harusnya Ya mana yang baik, mana yang enggak. Oh my god, ada insiden di belakang. Waduh, padahal nggak ada yang ngapa-ngapain ya Kak. Gak ada ngapa-ngapain, aku terkaget-kaget. Mohon maaf ya Mbak, kesalahan bukan di audio kalian, tapi aku yang terkaget. Tolong editor jangan diedit kekagetan kita. Karena suka nakal, nanti di slow motion kan bahaya. Dipotong ya Kak. Oke, itu cerita uniknya ya. Cerita unik kita malam hari ini adalah tiba-tiba ada barang jatuh di Iya. studio. Iya. Ini Pas banget ya Horror Kak ini. temanya lagi unik-unik. pas banget terjatuh mendarat di kepala orang. Syafakila Get Well Soon ya, videografer kita di belakang layar. Ini lucu banget sumpah. Gak apa-apa, ini buat pengalaman kalian. Terus nih ya, tadi kan menyinggung soal kesibukan kalian di sekolah dengan kalian prestasinya yang banyak. Susah nggak untuk mengatur waktu kalian jam sekolahnya? Saya dulu. Ya, kamu coba. Kamu yang paling sibuk, coba aku pengen tahu. Sebenarnya tuh ya susah banget Kak, susah banget itu mengatur waktu. Karena pada dasarnya waktu itu kalau kita membuang-buangnya dengan sia-sia itu malah terasa cepat banget. Karena saya kan dari SMP ya, mungkin saya waktu SMP pulang sekolah itu pasti kan ada rapat ya Kak. Rapat apa? Rapat organisasi. OSIS. Ya. OSIS organisasinya. Terus apa lagi? Habis itu mungkin kan besoknya kan ada ulangan kan Kak. Terus Nah itu gimana tuh? cara saya belajar untuk ulangan itu
Jadi 1 minggu sebelumnya saya sudah mempersiapkan kisi-kisi dan saya sudah membaca-baca materi terlebih dahulu. Itu beneran kamu lakuin? Iya, bahkan pada saat jam kosong itu apabila guru itu memberi tugas itu saya langsung mengerjakan. Karena apa? Saya tidak mau apabila tugas itu menumpuk-numpuk. Sedangkan waktu saya itu sangat terbatas tentunya. Sumpah kamu beneran melakukan hal itu? Iya Kak, sampai saya tuh dari kecil itu tidak pernah mengikuti les bimbel, nggak pernah. Kamu tidak pernah bimbel? Tidak pernah. Dia selalu mengerjakan tugasnya tepat waktu dan tidak pernah bimbel. Karena emang Aduh, waktunya aku tidak terbatas, bisa Kak. relate. Karena emang waktunya terbatas Kak. Oke, berarti itu cara kamu manage your time ya, kayak gitu. Iya, dan pada saat di SMA ini saya kan mengikuti OSIS Lagi? lagi ya. Hmm. Nah, cara saya apalagi kan ini OSIS 2 periode ya Kak. Satu seleksi Kamu? 2 periode. Oh, satu seleksi 2 periode? Iya, di SMA 1 Pekalongan itu seperti itu Kak. Oh, oke. Nah, cara saya membagi waktunya, saya kan pulang pukul berapa ya? Pukul 15 lah, sekitar setengah 4 kalau enggak jam 4. Nah, itu kan setelah itu kan mungkin ada Kegiatan rapat lain, forum, ya rapat forum atau ekstrakurikuler lain. Itu kan Iya. pasti pulang kan Udah capek. ya habis Oke. maghrib gitu kan Kak. Nah, itu saya memilih karena saya capek, Mm-mm. saya memilih untuk tidur lebih dahulu. Belajarnya besok lagi. Iya, jam 1 atau jam 2 itu bangun buat kerjain tugas kalau enggak belajar. Seperti Kalau itu. aku dengerin dari Anissa ini ya, pertama time management dia itu harus punya tekad dan dia benar-benar melakukan tekadnya itu loh, Mbok. Jadi nggak cuma ngomong dan benar-benar dilakuin. Oke lah, kalau Ica yang mau ujian nih, selama ini manage time-nya gimana? Jujur masih susah sih Kak buat manage time-nya waktu belajar sama kegiatan-kegiatan. Di sekolah sebetulnya Ica nggak ikut banyak ekstrakurikuler, Oke. cuma di luar kadang Ica Apa? Jadi vokalis Kak dia. Oh iya ya, Singer. kamu ngejob ya, jadi Iya, vokalis ngejob. kesana. Nah itu kan juga butuh ngatur waktu dong. Iya, Itu gimana iya, tuh ngatur ngatur waktunya. waktunya? biasanya kalau weekday gitu Ica nggak ambil sih Kak karena pulang sore setengah 4. Jadi gitu pulang sekolah biasanya ada kerja kelompok. Kalau nggak kerja kelompok ya tugas-tugas sekolah Kak. Oke. Terus kemarin juga karena ikut kegiatan duta genre dan lain-lain juga banyak ketinggalan pelajaran jadi ngebut banget sih Kak sebetulnya karena kalau buat manage waktu belajar sama kegiatan itu biasanya Ica ngikutin kondisi fisik Ica sih Kak. Kalau Ica capek jujur Ica nggak bisa jadi ya gitu Rest lebih gitu milih ya. buat istirahat dulu baru ngerjain. Iya benar Istirahat karena dulu. pada dasarnya apabila kondisi tubuh kita itu sedang capek, sedang lelah itu pasti susah banget sesuatu untuk susah menyerap sih. itu. Mikir, oke, berarti nih ya dari mereka sendiri sudah sadar nih Mo kalau harus banget ngatur waktu ini itu segala macam dan mereka ini Iya, benar-benar penting sekali. melakukannya. Tuh penting sekali katanya. Oke, nih ya buat Ica sama Anissa yang udah banyak mengikuti kompetisi-kompetisi dan gak sedikit juga prestasi yang dibawa pulang, prestasi yang dikantongi lah ya. Ini ada nggak sih apa namanya? Pesan lah ya buat temen-temen. Tapi sebelum pesan kayaknya aku mau tanya dulu deh. Kalian merasakan punya dapat benefit nggak dari prestasi yang kalian ikuti? Boleh nggak di-spill benefitnya apa? Siapa dulu? Kaica dulu. Kak Ica dulu deh. Kalau dari Ica benefit yang Ica dapat Ica lebih kenal banyak orang sih Kak. Iya. Relasi Relasi, iya, benar. lebih dapat Terus? relasi pengalaman dan Ica juga lebih melatih kepercayaan diri sama public speaking Ica. Wah, Dari itu ketemu juga banyak penting orang. sih. Iya. Kalau Anissa apa? Kalau benefit dari prestasi saya sendiri ini, yang pertama itu ya pengalaman. Oke. Kemudian yang kedua itu gimana ya? Saya mendapat prestasi itu, namun diri saya itu tidak pernah merasakan yang namanya puas dengan prestasi yang saya dapat Kak. Dan dari dari rasa saya yang tidak puas dengan prestasi saya tersebut, saya tertarik untuk selalu mencoba sampai saya berada di titik paling paling terbaik menurut saya dan saya merasa ini adalah hasil dari kerja keras saya selama ini. Oh, kayak gitu Mbak. Jadi kalau Anissa nih Nggak lebih pernah ke ngerasa puas benefitnya, ke mentalnya dia Iya, yang terbentuk benar-benar. untuk tidak merasa puas di setiap kompetisi. Ini juga bagus nih. Dan boleh nggak sih pesan dong buat temen-temennya yang seusia kalian? Ada nggak? Ada ya. Boleh dong buat temennya. Halo Gimana? teman-teman rekan-rekan saya.
di umur kita yang masih remaja ini tentunya kita harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Karena apa? Dari rasa ingin tahu kita yang tinggi, maka kita ingin terus mencoba untuk meraih apa yang kita inginkan. Dan dari kita mencoba itu akan mendorong kita untuk menemukan minat dan bakat dalam diri kita. Jadi saya sering mendengar Kak, rekan-rekan saya itu bahkan sering bilang bahwa saya tidak memiliki bakat, saya mau uji bakat apa gitu. Padahal menurut saya itu semua orang itu pasti mempunyai bakat. Namun kembali lagi ke diri sendiri. Jika diri sendirinya itu tidak ingin mencoba, tidak ingin mencari tahu, maka bakat tersebut tidak akan muncul dalam dirinya. Gitu. Jadi kalau kata Anissa nih, jangan pernah lelah untuk menggali potensi diri. Gitu ya teman-teman ya. Karena kalau kita lihat sekarang itu masih banyak sekali orang di luar sana yang sangat-sangat hebat. Tuh, mumpung masih muda jangan lelah untuk menggali potensi. Nah, kalau Ica apa nih pesannya buat teman-temannya? Pesan buat teman-teman aku mungkin yang sama masih ngerasa belum menemukan bakat pada dirinya, menemukan potensi emas pada dirinya. Kita mungkin di masa remaja gini kita banyak ngelakuin kegiatan-kegiatan positif Kak, banyak nyoba hal-hal baru karena remaja yang punya pikiran rasa ingin tahu yang tinggi itu pasti bermanfaat Iya, banget. apalagi mental remaja itu pasti ingin sekali mencari tahu Iya, ya Kak. ingin cari Rasa tahu. ingin tahunya Rasa tinggi. ingin tahunya tinggi. Oke. Jadi nih ya, sama-sama punya pesan yang sama nih dua narasumber kita pada hari ini. Jangan lelah untuk mencari tahu, jangan sampai berhenti untuk penasaran. Dan lomba-lomba ngopot, bener banget kata mereka dan gak terasa nih ya. Kita udah ngobrol-ngobrol nih udah lama banget loh, berapa menit durasinya udah dibegini-beginiin sama Pak Sutnya di belakang. Tapi hari ini semoga dengan obrolan kita nih ya, pada malam hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Amin. Ya, dan intinya selagi masih muda, usia muda bukan berarti penghalang untuk kalian menggapai cita-cita. Justru itu sebagai alat emas untuk kalian gunakan menggapai cita-cita kalian. Sekian talk show kali ini. Thank you so much for watching. Dan buat kalian yang buat lomba-lomba ngopot nih ya, yang lagi mencari-cari untuk desain, kalau lagi pengen desain rumah, desain bangunan, taman, kalian bisa langsung aja follow Instagramnya Brain Design. Dan juga buat kalian yang pengen belajar bahasa Inggris, matematika, itu kalian bisa langsung aja ke Kumon. Dan Kumon mau buka kelas baru, yaitu kelas bahasa yang bisa banget kalian ikutin. Terus apalagi nih kita? Ada yang mau promosi lagi nggak? Dan buat teman-teman yang pengen cari coaching untuk any English competition, bisa langsung call aku. Yoi. Sekian talk show kali ini. Thank you so much for watching and see you in the next vlog. Bye. Bye.